Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran IPA kali ini. Untuk materi IPA kali ini, kita masih membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup tumbuhan, kali ini kita akan coba membahas perkembangbiakan hewan. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan kasih clue atau kata kunci atau pengantarnya. Untuk perkembangbiakan hewan itu hampir sama dengan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan hewan yang tadi Bapak bilang hampir sama dengan perkembangbiakan tumbuhan, yakni dengan cara generatif. Ingat ya, generatif itu sama dengan secara kawin, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin. Kembali kita mengingat, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bertemunya sel kelamin jantan. Kalau pada hewan disebut sebagai sel sperma, dan bertemunya sel kelamin betina atau sel telur. Jadi sekali lagi, perkembangbiakan generatif hewan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif disebut sebagai perkembangbiakan kawin. Gimana? Sama kan dengan tumbuhan, ada generatifnya. Cuman bedanya di mana? Bedanya adalah untuk sel kelamin jantan pada hewan kita sebut dengan sel sperma, dan sel kelamin betinanya kita sebut sebagai sel telur. Untuk perkembangbiakan generatif hewan ada 3 cara perkembangbiakannya. Ada yang disebut sebagai perkembangbiakan dengan cara bertelur, yang kedua disebut sebagai beranak, dan yang ketiga keduanya bertelur dan beranak. Oke, sekali lagi Bapak ingatkan. Cara perkembangbiakan generatif hewan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara bertelur atau ovipar, yang kedua dengan cara vivipar, dan yang ketiga dengan cara bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Loh, kok bisa ya? Bisa. Jadi satu jenis hewan itu dia bertelur dan beranak dalam satu waktu. Apa saja hewannya nanti kita lanjutkan. Intinya adalah 3 cara ini adalah 3 cara perkembangbiakan generatif. Dilihat dari cara perkembangbiakannya. Ini ketiganya adalah cara perkembangbiakan generatif. Jadi ada generatif dengan bertelur, beranak, dan bertelur sekaligus beranak. Kalau bingung menghafalnya, kita lihat. Ovipar. Huruf awalnya adalah O. Seperti apa? Seperti telur tentunya ya, Nah ya. Berarti yang vivipar adalah beranak. Dan keduanya disebut sebagai ovovivipar. Jadi ada bertelurnya, ada juga beranaknya. Bagaimana caranya nanti pertemuan berikutnya. Yang kedua disebut sebagai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Jadi dia tidak kawin, tidak bertemu sel kelamin jantan yang betina, tapi bisa berkembang biak. Jadi perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tanpa sel kelamin jantan dan tanpa sel kelamin betina, tapi hewan tersebut dapat berkembang biak, dapat bertambah banyak, dapat meneruskan keturunannya. Kok bisa? Bisa. Catatan, hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif atau hewan yang berkembang biak secara tak kawin adalah hewan-hewan yang bersel satu. Bersel
bersel satu. Nah, hewan-hewan bersel satu ini berkembang biaknya dengan cara vegetatif atau tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dia tidak memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, tapi bisa melakukan perkembang biakan. Ada tiga cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Awas hati-hati jangan sampai ketukar dengan vegetatif pada tumbuhan ya. Nah ya, kita fokus sekarang perkembangbiakan hewan. Hewan juga bisa melakukan perkembangan vegetatif. Caranya ada yang dengan cara tunas, ada yang dengan cara membelah diri, ada yang dengan cara fragmentasi. Nah, ini dulu. Sampai sini dulu. Coba kalian lihat baik-baik slide ini, tampilan ini. Sudah? Kalau sudah kita lanjutkan. Kita lanjutkan membahas tentang perkembangbiakan generatif hewan. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, ya, bertelur atau ovipar. Oke, sebentar, mohon maaf. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain kamu tahu sendiri ya, ada ayam, ada bebek, ada burung, ikan, cicak, katak, kupu-kupu, semut, buaya, dan lain sebagainya. Pada perkembangbiakan generatif ovipar atau dia bertelur, kamu lihat di sini penjelasannya. Di dalam telur, embrio berkembang dengan cara memanfaatkan cadangan makanan yang ada. Setelah cukup usia, telur dikeluarkan dan agar menetas perlu dierami. Jadi hewan ini bertelur. Setelah itu telurnya dierami. Di dalam telur embrio itu berkembang dan memanfaatkan cadangan makanan untuk dia berkembang di dalam telur tersebut. Jadi hewan tersebut itu bertelur dulu, ya nah ya, bertelur dulu baru telurnya dierami. Setelah cukup usia dia akan menetas. Lanjut, kita lanjutkan ya. Yang kedua, generatif vivipar. Nah, dengan cara vivipar atau beranak. Nah, lihat nak, ada apa saja hewannya? Ada kambing, kucing, kuda, kelinci, lumba-lumba, harimau, monyet, gajah, tikus. Jadi hewan-hewan ini tidak ada telurnya ya. Jadi dia langsung beranak. Prosesnya bagaimana? Nah, proses seperti ini. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak atau vivipar, caranya adalah embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui tali plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau dilahirkan. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ini mirip seperti mama kamu ya Naya. Iya betul, memang mirip nak. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara beranak hampir mirip dengan perkembangbiakan pada manusia. Jadi embrio berkembang di dalam tubuh induk. Bagaimana dia bisa makan? Dia mendapat makanan dari plasenta. Pak, dari tadi ngomongin embrio itu apa sih? Oke, nanti kita bahas di slide berikutnya. Ini seperti itu. Jadi ada proses mengandung di sini. Ada proses mengandung. Setelah cukup umur baru dilahirkan. Ini proses generatif vivipar. Contohnya hewan-hewan ini. Jadi hewan-hewan ini, kambing, kucing, kuda, kelinci, dan cicak itu tidak ada telurnya nah ya. Langsung beranak. Lanjut. Oke, kita lanjutkan ya nak. Baik, berikutnya ciri-ciri hewan vivipar atau beranak. Apa saja ciri-ciri hewan vivipar atau beranak pada umumnya?
Pada umumnya pertama adalah hewan-hewan tersebut berdaun telinga. Jadi hewan-hewan yang berdaun telinga bisa dikategorikan sebagai hewan-hewan vivipar. Seperti kambing, kucing itu kan ada daun telinga ya nak ya. Yang kedua cirinya adalah pada umumnya berambut. Jadi tubuhnya itu ditumbuhi rambut. Nah, seperti simpanse atau monyet tidak kan ditumbuhi rambut ya nak ya, dia hewan vivipar. Tapi ada nak hewan yang tidak berambut tapi dia termasuk hewan vivipar. Contohnya lumba-lumba. Oke, ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah memiliki kelenjar susu pada betina ya nak ya. Untuk apa kelenjar susu ini? Tentunya kelenjar susu ini digunakan untuk proses menyusui anaknya. Jadi kalau hewan vivipar atau beranak itu ada proses menyusui. Kalau ovipar ada proses mengerami telur. Kalau vivipar ada proses menyusui anaknya. Baik, ini yang saya katakan embrio tadi berkali-kali Bapak bilang embrio. Embrio itu apa? Embrio itu bakal bayi, ya, bakal bayi sebelum menjadi janin. Kalau zigot, zigot adalah hasil pembuahan dari sel sperma yang berhasil menembus sel telur. Jadi zigot dulu, gitu ya, ya. Zigot dulu, baru embrio. Jadi urutannya zigot, embrio, janin. Setelah cukup umur, dia akan dilahirkan jadi bayi. Oke, lihat di sini. Tadi ada beberapa Bapak katakan ada proses mengandung, ya, ada proses kehamilan seperti mama kamu ya. Lihat di sini ada beberapa hewan vivipar atau hewan beranak ya, dengan usia kandungan, usia kehamilannya. Kamu bisa lihat di sini ada yang lama sekali, ada yang cepat. Lihat hamster, hamster hanya 16 hari nak. 16 hari dia mengandung, lalu dia melahirkan anak. Sekali lagi, hewan-hewan tersebut adalah hewan vivipar. Lalu berikutnya ada hyena, kanguru dan seterusnya. Ada yang lama sekali, orang hutan tuh lama sekali nak, sampai dengan 275 hari dia mengandungnya, gitu ya nak ya. Ini untuk pengetahuan saja. Kita lanjut. Sekarang hewan yang bertelur dan beranak. Jadi dia bertelur juga, beranak juga. Contoh-contoh hewannya ada beberapa jenis hewan. Ada ular, ya, ada ular boa, ular-ular yang besar ya, ular boa, ular piton, lalu ada kadal dan hiu. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, bertelur dan beranak. Maksudnya bagaimana sih bertelur dan beranak? Artinya adalah hewan tersebut memiliki embrio yang berkembang biak, hewan embrio ini berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Jadi embrionya berkembang biak di dalam telur. Loh, mirip ovipar Pak. Bedanya adalah telur tersebut masih di dalam tubuh induknya. Jadi telur itu masih ada di dalam tubuh induknya. Jadi kalau kalian lihat, kalau ke puskesmas ya Naya, melihat ada apa gambar ibu lagi hamil gitu ya, ditutupi oleh tali plasenta atau ditutupi oleh selubung plasenta, ini mirip seperti itu, tapi dia telur, ya, dia telur, jelas telurnya. Setelah cukup umur, sekali lagi telurnya ini masih dalam tubuh ya, Naya, dalam tubuh induknya, embrio berkembang biak dalam tubuh, dalam telur tubuh induknya. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas menjadi anak yang sekaligus keluar dari tubuh induknya. Jadi telurnya itu langsung keluar, langsung menetas, tidak ada proses mengerami, telurnya langsung menetas. Kalau ovipar ada proses mengerami dulu, baru dia menetas. Kalau ovovivipar tidak, ciri telurnya itu cangkangnya lunak, karena langsung dia keluar bayinya. Jadi inilah ovovivipar, bedanya dengan ovipar dengan vivipar. Gitu ya Naya, mudah-mudahan kalian paham.
Berikutnya kita akan bahas tentang vegetatif hewan. Apa vegetatif hewan? Vegetatif hewan adalah perkembangbiakan hewan tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dia bisa berkembang biak tanpa kawin atau tak kawin. Contohnya tunas, maksudnya caranya ya. Contoh caranya pertama tunas. Contoh hewannya hydra. Jadi hydra itu tunas akan tumbuh dan berkembang hingga ukuran tertentu. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri. Selanjutnya, tunas yang terpisah dari induknya akan tumbuh menjadi hewan baru. Gimana? Mirip tumbuhan ya nak ya. Ada tunas juga, tapi hewan juga ada tunas. Contohnya hydra. Kayak gimana hydra? Bapak punya gambar? Nah, ini contoh gambar hydra. Kira-kira seperti ini. Perhatikan gambar satu. Gambar satu ini hydra. Hydra satu. Kamu lihat ujung sini yang bapak lingkari. Ini adalah tunasnya nih. Lama-kelamaan tunasnya akan berkembang. Tuh, akan berkembang lebih panjang. Terus ada kayak apa itu rambut-rambut gitu ya, rambut-rambutnya. Lalu berikutnya lihat, perhatikan pelan-pelan. Tunas ini selain berkembang dia akan mencoba melepaskan diri dari tubuh induknya. Dan terakhir gambar keempat, berhasil dia melepaskan diri dari tubuh induknya. Sekarang hydranya ada dua, ada hydra satu, ada hydra dua. Gitu nah proses tunas dari hydra. Yang kedua adalah membelah diri. Membelah diri kamu lihat contoh hewannya amuba. Apa pengertiannya? Membelah diri adalah membagi dua. Mohon maaf, membelah diri adalah membagi tubuh menjadi dua sama besar. Bingung? Bapak punya gambarnya. Kamu lihat. Telur ceplok. Loh, telur ceplok. Bukan. Nah, ini amuba. Ini amuba. Hewan bersel satu hanya bisa dilihat menggunakan alat bantu mikroskop. Dia hanya punya satu inti sel namanya. Inti sel ini lama-lama dia akan memanjang dan memipih. Lalu dia akan mencoba berusaha untuk memisahkan diri dan menjadi amuba 1 dan amuba 2. Terus punya setengah-setengah? Tidak. Dia memiliki inti sel 1, lalu inti selnya 1 juga. Tidak setengah inti sel. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, fragmentasi. Contoh hewan, cacing pipih atau planaria. Bedanya apa? Perhatikan. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh tertentu, kemudian potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi keturunan yang baru. Kira-kira gambar cacing pipih atau planaria seperti ini. Kamu lihat. Ini cacing pipih 1. Dia memotong bagian bawahnya menjadi cacing pipih 1, cacing pipih 2. Atau bisa juga dia memotongnya, membelahnya seperti ini. Nah, lama-kelamaan memisahkan diri jadi 2. Jadi dipotong ya, atau dibelah ya, kalau kalian pahamnya dibelah. Atau bisa juga seperti ini, planaria. Bagian atasnya potong, bagian tengahnya potong, bagian bawahnya potong. Nah, tubuhnya dipotong-potong menjadi 3. Planaria 1, planaria 2, planaria 3. Ini fragmentasi. Contohnya cacing planaria atau cacing pipih. Itu saja penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.